Nah, kita lanjutkan. Jadi, kemungkinan ruang sampel ya, ruang sampel yang mungkin terjadi juga untuk 4 calon karyawan yang diseleksi, kemungkinan nilai X-nya itu 3 ya. Ini terjadi seperti ini. Kemungkinan seperti ini. Orang pertama lolos, maksudnya maksudnya ada 3 orang yang lolos. Nah, kemungkinan terjadi seperti ini. Orang pertama lolos, orang kedua lolos, orang ketiga lolos, orang terakhir gagal. Kemudian ada orang pertama lolos, kedua lolos, ketiga gagal, terakhir lolos. Kemudian orang pertama lolos, kedua gagal, ketiga lolos, keempat lolos. Kemungkinan bisa jadi seperti ini juga. Orang pertama gagal, kedua lolos, ketiga lolos, keempat lolos. Jadi ada 3 orang yang lolos. Kemudian ada juga mungkin ruang sampel yang bisa kita buat ya untuk semuanya lolos ya, atau keempat-empatnya lolos. Berarti orang pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, dan terakhir lolos. Nah, jadi ini ya status kelolosan atau yang kita sebut dengan ruang sampelnya ini ya, yang kita buat ini, kemungkinan terjadinya seperti ini. Untuk ada 1 orang yang lolos ya, X yang nilainya 1, ini bisa jadi dibuat seperti ini ya. Kemudian ada, misal kita mau buat 2 orang yang lolos, kemungkinan sampelnya seperti ini dari 4 orang karyawan tadi. Kemudian jika ada 3 orang yang mau dibuat lolos ya seperti ini ya, 4 orang lolos, nah semua diloloskan. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan tabel di atas, nilai variabel acak X, ya ini X besar, adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada kedua contoh tersebut nilai variabel acak berupa bilangan cacah. Nah, nilai kedua variabel tersebut dapat diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah. Selain itu, ruang variabel acak X tersebut banyaknya berhingga. Dengan demikian, variabel acak X pada kedua contoh di atas dinyatakan variabel acak diskrit. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika kita mau menentukan berapa nilai X-nya atau variabel X-nya itu ya, maka otomatis kita harus menghitungnya ya, atau disebut dengan mencacah. Nah, istilah kita menghitung tadi ataupun mencacah pada ruang-ruang sampel ini, nah itu yang disebut dengan, bisa kita katakan, kita menggunakan teknik dikatakan variabel ini merupakan variabel acak diskrit tadi. Nah, karena pada pengertian dasarnya, nah variabel acak diskrit itu merupakan variabel random. Nah, acak dia sistemnya. Ketika kita misal uang logam tadi ya, kita lempar ya, bisa jadi gambar, bisa jadi gambar angka gambar, karena kan kita tidak tentukan, tergantung kita melempar tadi kemungkinan terjadinya. Sama seperti pada kelolosan tadi, bisa juga ketika semuanya sampelnya itu random ataupun acak, kita pilih atau kita comot-comot ya, kita tunjuk-tunjuk, bisa juga status kelolosan seperti ini tadi ya, bisa juga gagal ya untuk pertama, kedua, dan ketiga, dan sampai yang terakhir. Bisa juga untuk ada 1 orang yang diloloskan ya, ketika orang pertama lolos, kedua gagal, sampai yang terakhir gagal. Nanti bisa jadi orang yang kedua tes yang lolos, orang yang ketiga tes yang lolos, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini variabelnya disebut dengan variabel acak diskrit ya. Kemudian ada istilah ya yang kedua ini, fungsi peluang diskrit. Nah, peluang terjadinya variabel acak X ya, ini variabelnya, variabel acaknya, variabel yang meliputi semua nilai ditentukan oleh distribusi peluang atau fungsi peluang. Nah, fungsi peluang suatu variabel acak X adalah himpunan nilai peluang dari variabel acak X yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan atau gambar. Jadi fungsi peluang diskrit ini dia bisa digambarkan dalam bentuk tabel dan gambar ya, atau ditampilkan dalam bentuk gambar dan tabel. Nah, pada umumnya semua nilai peluang dari variabel acak X dinyatakan sebagai rumus atau fungsi. Misalnya fx sama dengan p dalam kurung
X. Nah, X ini merupakan variabel acaknya, kemudian sama dengan X. Nah, X ini merupakan nilainya. Otomatis dari bentuk ini dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi peluang diskrit ini untuk nilai variabel maksudnya variabel acaknya itu sama dengan nilai daripada variabelnya. X sama dengan X besar sama dengan X kecil. Ya. Nah, kita ketahui X adalah variabel acak diskrit dengan fungsi peluang P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Sama dengan fungsi X ya. Atau fungsi peluang diskritnya. Dalam hal ini fungsi peluang fx berlaku untuk semua nilai x yang mungkin ya, yaitu x1, x2, x3 dan seterusnya. Nah, berarti P dalam kurung x besar sama dengan xi sama dengan f dalam kurung xi. Jadi ini merupakan, kalau dalam istilah statistika ini datumnya, datum pertama, datum kedua, ketiga dan seterusnya ya. X1, X2 dan X3 sampai Xn ya. Fungsi peluangnya bernilai 0 untuk nilai selain X. Nah, kemudian himpunan pasangan berurutan. Nah, dalam kurung X, fx disebut fungsi peluang dari variabel acak diskrit X. Nah, bila mana setiap kejadian X memenuhi hal berikut. Nah, ada dua syarat ya, dimana himpunan pasangan berurutan itu bisa dikatakan peluang dari variabel acak diskrit X. Yang pertama atau A, nilai fungsinya selalu non negatif ya. Artinya tidak negatif, berarti semuanya positif ya, atau lebih besar atau sama dengan ya. Nah, jadi untuk setiap nilai x berarti fx lebih besar atau sama dengan 0. Yang B, jumlah nilai semua fungsinya sama dengan 1. Nah, berarti sigma dari fx sama dengan 1. Nah, jadi fungsinya sama dengan 1. Sigma ini jumlah keseluruhannya sebenarnya 1 ya, sigma daripada fx-nya. Nah, fungsi peluang variabel acak biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, perhatikan pada percobaan ruang sampel pada contoh sebelumnya, pada pelemparan 2 koin secara bersamaan ya. Kalau yang tadi kan yang kita bahas pelemparan 3 koin, pelemparan koin logam ya, ataupun uang logam itu dilempar sebanyak 3 kali berturut-turut. Tapi kalau ini 2 koin secara bersamaan. Nah, kita pegang 2 uang logam. Nah, kedua uang logam itu kita jadikan sampel. Nah, kemudian kita lempar ya, kita lempar 2 uang logam itu kita lempar. Jadi ada beberapa kemungkinan ruang sampel yang bisa kita buat di situ. Ada kemungkinan terjadi beberapa ruang sampelnya seperti ini. Bisa jadi ketika 2 uang logam itu dilempar yang muncul gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, kemudian angka. Nah, diambil X sama dengan variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi. Untuk sisi angka disimbolkan dengan huruf A dan yang muncul ya. Nah, fokusnya ini di sini, dimana X ini merupakan variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka ya yang muncul. Berarti kalau dia ada angka muncul 1 berarti nilainya 1. Kalau dia angkanya 2 berarti 2, kan seperti itu. Nah, nilai X yang mungkin terjadi adalah 0, 1, 2. Nah, untuk yang 0, X sama dengan 0 itu ketika kita lempar 2 koin atau uang logam itu yang muncul adalah gambar-gambar. Kemudian untuk yang nilai X sama dengan 1 atau nilainya 1, ketika uang logam itu kita lempar, kemungkinan ruang sampel yang terjadi adalah gambar angka dan angka gambar.
dia serempaan melemparnya ataupun bersamaan melemparnya dua koin tadi ya. Kemudian untuk X yang bernilai 2, variabel X yang bernilai 2, ketika kita pegang dua koin logam, kita lempar secara bersamaan, yang muncul adalah angka-angka. Maka ini nilainya 2 karena nilai yang dijadikan patokan adalah X adalah variabel acak yang banyaknya, yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk tabel distribusi peluang. Nah, jadi ini X-nya 0, 1, 2. Kemudian ingat tadi di sini ya. Nah, ini dia. Ini kita lihat, ini merupakan fungsi peluangnya nih. Fungsi peluangnya P sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Nah, perhatikan untuk X sama dengan 0. Ini kan ketika dua koin logam dilempar secara bersamaan, yang muncul adalah gambar. Nah, ini kan ada 4 bagian nih. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Kemungkinan ruang sampelnya ada 4 di sini. Nah, ketika nilainya 0 kan yang muncul adalah gambar-gambar. Berarti ini nilainya 1 ya. 1 bagian daripada 1/4 ya. 1/4 artinya. Karena kan ini nilainya 1. 1 bagian daripada 4 keseluruhannya ini tadi, berarti 1/4. Nah, 1, maka fungsi peluangnya P ya, dalam kurung X besar sama dengan X kecil, berarti 1/4 ya, 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Ini kalau dalam proses distribusi peluang yang dibuat dalam bentuk tabelnya. Kemudian untuk X sama dengan 1. Nah, di sini kan ada 2 sampel nih. Ada gambar angka, kemudian ada angka gambar. Ini kan sampelnya ada 2 nih. Ya, 2. Ada 2 dari 4 keseluruhannya. Berarti kan ini 2/4 ya. Kenapa bisa jadi 1/2 di sini? Nah, ini disederhanakan. 2/4 sama-sama dibagi menjadi sama-sama dibagi 2. 2/4 ya, 2/4 sama-sama dibagi 2 dapatnya 1/2. Ini disederhanakan. 1/2 artinya 1 dibagi dengan 2 dapatnya 0,50. Kemudian untuk X sama dengan 2. Ini X nilainya 2 di sini. Nah, ini kan sama pada kejadian yang di X sama dengan 0. Nah, dapatnya angka ini untuk pelemparan 2 uang koin secara bersamaan, yang muncul adalah angka. Nah, ini kan 1 bagian nih dari 4 keseluruhan bagiannya, maka 1/4 nilai di sini fungsinya. Peluangnya ya. Ini dia peluang, fungsi peluangnya. Nah, fungsi peluangnya berarti 1/4, 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini kan semuanya kan 4 bagian. 4 bagian ini kalau kita kita satukan menjadi satu bagian penuhnya seperti itu. Maka di sini dapat nilainya 1 karena kan 0,25 ditambah 0,50 ditambah 0,25 hasilnya 1. Oke, memang agak sedikit susah untuk dipahami karena kan sebenarnya sebelum belajar distribusi peluang binomial ini, kalau di bangku kuliah ada beberapa materi statistik. Ini materi kalau di bangku kuliah ada di mata pelajaran statistika 1 terlebih dahulu yang harus dipelajari ya. Baru nanti lanjut ke statistik 1 ya, baru statistika 1. Nah, ada dasar-dasar tertentu yang dipelajari, nanti baru lanjut ke statistika 2. Nah, inilah materi-materi dasar yang dipelajari siswa nanti yang akan dipelajari lebih mendalam di perguruan tinggi. Jadi kalau memang agak susah dipahami memang wajar karena kan ini materi bangku kuliah sebenarnya. Tapi diperkenalkan di sekolah ataupun di madrasah agar siswa-siswi nanti yang melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mengambil jurusan pendidikan matematika tidak canggung, ada sedikit pemahaman seperti itu. Memang agak susah dipahaminya karena kan ini materi statistika ya. Apalagi siswa-siswi belajar statistiknya kan dasar semua masih ya, seperti itu.
Jadi silakan usahakan untuk dipahami. Jika ada yang kurang paham, ya fokusnya ke